warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Mana. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang etika profesi, kode etik ya, kode etik profesi. Kode etik profesi apa sih? Kode etik, etika. Jadi itu berkaitan dengan perilaku dalam profesi. Jadi dapat dikatakan sebagai suatu aturan dalam berperilaku. Jadi suatu aturan dalam perilaku di suatu profesi yang tergabung dalam suatu organisasi profesi tertentu. Nah, jadi seseorang yang sudah bergabung dalam suatu profesi, dia dituntut untuk mengikuti kode etik dalam profesi tersebut. Misalkan seorang dokter. Nah, kode etik seorang dokter sekarang apa? Lalu kemudian polisi. Kode etik seorang polisi bagaimana? Dia harus berpakaian rapi, tata keramanya bagaimana, perilakunya bagaimana. Juga dengan begitu juga dengan seorang guru. Nah, guru ini lebih spesial. Kenapa spesial? Karena dia bertipe kode etik yang sosial. Nah, dia kan langsung terlibat dengan masyarakat. Pertama dia masuk sebagai pengajar, membimbing langsung, mengarahkan langsung seorang siswa. Nah, begitu juga kemudian dia terjun langsung ke dalam masyarakat dan sebagainya. Kemudian dalam dunia pekerjaan dia antara seorang guru tersebut dengan guru yang lain, dengan rekan kerjanya, juga memiliki suatu kode etik. Bagaimana harusnya bersikap seorang guru, bagaimana seorang guru harus bersikap sebagai teman kerja, bagaimana seorang guru harus bersikap dalam masyarakat. Nah, kemudian berikut ada beberapa contoh pelanggaran kode etik guru dalam pembelajaran. Nah, mari kita lihat. Oke, apa yang ada yang nggak ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, saya ingin bertanya. Ya. Tadi Bapak dijelaskan tentang sit kos tangan. Tapi saya tidak paham Pak, bagaimana cara mengalihkannya ini? Tadi kan saya sudah jelaskan tadi. Samakan dengan yang materi yang saya kasih tadi. Lihat di modul. Tadi kan ada saya buatkan di dalam tabel. Nah, di situ ada caranya. Tinggal cocokkan aja dengan tabelnya tadi. Kalau misalkan dikalikan itu gimana Pak? Aduh, kamu ini. Kau udah kuliah loh. Kembali aja guys di sana. Ulangan di sana. Satu contohnya pelanggaran etika guru ya, karena guru tidak sabar. Jadi seorang guru itu harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, karena untuk mengajarkan seorang siswa, mengajarkan seseorang itu sangat membutuhkan kesabaran ya, karena antara satu dengan yang lain itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dan metode belajar yang berbeda. Nah, itu sebabnya kenapa guru harus memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi tidak boleh terpancing emosi, jadi harus sabar sedikit demi sedikit mengayomi sampai si anak itu, si peserta didik dapat mengerti pembelajarannya. Ya. Kemudian berikut ada contoh pelanggaran lainnya. Oke. Kalian silakan melanjutkan tugas yang saya berikan ya. Yang tadi ada 10 soal. Silakan dilanjutkan. Ya Pak. Pak, saya ingin bertanya. Apa yang ditanyakan? Pak, kami mau bertanya. Tadi Bapak kan sudah tugas. Tugasnya yang gimana Pak? Yang step terakhir itu Pak ya? Ya yang seperti saya kasih itu tadi. Kerjain aja. Kalian banyak nanya sih. Saya lagi sibuk. Baik Pak. Itu juga merupakan suatu pelanggaran ya. Jadi seorang guru tidak boleh sibuk dengan gadget. Nah, sekarang kan banyak kita dapati guru seperti itu ya. Nggak juga sih. Jadi seorang guru itu harus profesional dalam menjalankan profesinya. Nah,
Kalau bayangkan saja seorang guru di dalam kelas saat mengajar dia memainkan gadgetnya. Nah, apa yang murid-muridnya lihat itu tidak bisa menjadi suatu contoh teladan tentunya, dan juga tidak profesional. Nah, itu sikap yang tidak profesional bagi seorang guru untuk main gadget di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian lanjut, ini ada. Baiklah, sekarang coba buka di slide kelima. Sini sudah saya jelaskan tadi yang masalah sistem operasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak, menurut saya di slide kelima di poin sistem operasi itu ada yang kurang, Pak, menurut saya. Kok berani kamu bilang begitu? Saya sudah riset ini. Atas dasar apa kamu bilang begitu, Pak? Merupakan salah satu pelanggaran etika profesi guru ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh merasa lebih pandai. Jadi harus menerima saran dari siswanya juga. Jadi seorang guru itu tidak boleh egois ya. Lebih pasti ini guru itu juga manusia loh. Jadi juga memiliki kesalahan. Jadi apa salahnya jika seorang guru itu menerima pendapat dari seorang siswa, dan tidak harusnya guru itu menampilkan suatu sikap yang seperti itu tadi. Dan mungkin seperti itu saja sedikit pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.